Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Putra di YouTube channel iGadget. Dan di video kali ini aku mau ngebahas handphone yang udah rilis sejak 4 tahun yang lalu dan dibanderol dengan harga 12 jutaan ketika awal perilisannya, yaitu ini dia, iPhone 8. iPhone 8 ini dirilis pada bulan September tahun 2017, yang artinya umur dari handphone ini udah 4 tahun. Yang kalau misalnya kita cek di toko online, itu harganya ada di kisaran harga 2-3 jutaan untuk harga secondnya. Dengan desain yang masih menggunakan desain home button ini, apakah worth it kita beli dan dipakai iPhone 8 ini di tahun 2022? Mengingat umur dari handphone ini udah 4 tahun. Untuk desainnya, menurut aku desain dari iPhone 8 ini simple dan minimalis, terasa compact dan nyaman digunakan dengan satu tangan aja. Lalu untuk materialnya, iPhone 8 ini menggunakan bahan kaca yang dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass untuk bodi belakangnya, dan frame sampingnya menggunakan aluminium yang solid dan juga kokoh, sehingga membuat iPhone 8 ini kelihatan sangat premium. Generasi ke-8 dari iPhone ini memang masih seperti generasi sebelumnya, yang desainnya masih memiliki dagu dan dahi yang cukup tebal. Tapi kelebihannya di bagian dagunya ini tetap memberikan sensor sidik jari atau Touch ID yang responnya cukup cepat dan akurat. Walaupun iPhone 8 ini keluar 4 tahun yang lalu, tapi faktanya fitur IP67-nya sudah tersedia. Jadi kalau misalnya handphone ini nggak sengaja jatuh ke dalam genangan air di kedalaman 1 meter dan dalam waktu 1 menit, ya handphone ini nggak bakalan ada masalah. Tapi karena ini handphone second, jadi jangan coba-coba buat nyemplungin handphone ini ke dalam air. Kalau kalian nekat juga, resiko ditanggung masing-masing ya. Lalu untuk layarnya, iPhone 8 ini punya layar sebesar 4,7 inci menggunakan teknologi panel Retina IPS LCD yang resolusi layarnya 750 pixel dikali 1334 pixel. Dan juga layarnya sudah diberikan proteksi menggunakan kaca Corning Gorilla Glass sehingga tahan terhadap beberapa goresan. Tapi kualitas layarnya menurut aku udah cukup terasa tajam dan jernih karena ukuran layarnya yang compact ini, sehingga detailnya itu masih dapat. Apalagi terdapat fitur True Tone yang bisa menyesuaikan kondisi layar sesuai dengan kondisi cahaya sekitar kita. Kualitas suara speaker stereonya juga udah cukup bagus, mengingat handphone ini keluaran 4 tahun yang lalu. Yang intinya sih menurut aku untuk kualitas audionya ini masih bisa bersaing dan diandalkan di tahun 2022 sekalipun. Walaupun bukan yang terbaik, tapi ini udah cukup nyaring dan jelas. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Untuk sebuah handphone keluaran tahun 2017, kira-kira gimana soal performanya? Untuk chipsetnya sendiri, iPhone 8 ini menggunakan chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10 nanometer. Dan untuk unit yang kita review kali ini menggunakan RAM 2 GB yang punya internal 64 GB. Oh ya, untuk versi OS-nya juga sudah diupdate ke versi terbarunya, yaitu iOS 15. Dan tentu aja masih bakal dapat update lagi setidaknya hingga iOS 16. Dan performanya saat ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan. Yang jelas performanya kalau cuma dipakai untuk sekedar scrolling media sosial atau sekedar chatting, tentu aja performanya masih kencang dan masih bisa diadu dengan handphone keluaran tahun 2021 sekalipun. Lalu gimana performanya untuk gaming? Pada pengujiannya di sini aku main game berat yang cukup populer di saat ini, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Pada game PUBG Mobile bisa dapat settingan rata kanan smooth extreme, dan kalau dinaikkan lagi bisa dapat settingan tertinggi di XDR dengan frame rate ultra. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan smooth extreme, dan ternyata pada settingan ini iPhone 8 bisa jalanin PUBG Mobile dengan sangat baik. Touchscreen-nya juga cukup responsif dan juga gironya juga nggak delay.
Yang intinya sih pada game PUBG Mobile, iPhone 8 ini masih cukup bisa diandalin. Tapi yang perlu jadi catatan ya cuman masalah suhunya aja. Selama 30 menit main PUBG Mobile, suhu panas handphone naik hingga 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 20%. Lalu pada Genshin Impact, settingan defaultnya bisa dapat lowest atau hanya terendah aja. Tapi pada gameplaynya ternyata iPhone 8 ini cukup bisa jalanin Genshin Impact dengan sangat baik, walaupun cuma bisa di settingan terendah aja. Dan juga suhu panas handphone yang bikin gak betah buat main game ini lama-lama, karena terasa makin panas kalau dipakai buat main dengan durasi yang lama. Selama 30 menit main, suhu panas handphone naik hingga 47 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 27%. Terus kalau dipakai buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 10% aja. Tapi menggunakan koneksi WiFi ya. Lalu untuk kapasitas baterainya, iPhone 8 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 1821 mAh yang sudah support fast charging 15 watt. Ngisi dari 0 hingga 50% cuma butuh waktu 30 menit aja. Dan kalau mau ngisi sampai full ke 100% butuh waktu hampir 1 jam lebih. Dan fitur lainnya, iPhone 8 ini juga didukung dengan pengisian tanpa kabel atau menggunakan wireless charging. Kemudian untuk baterai health yang kita review kali ini masih cukup bagus menurut aku, di angka 89%. Jadi ketahanan dari tiap iPhone akan berbeda sesuai dengan sisa baterai health-nya ya. Kalau dapat yang di atas 80% sih mungkin masih wajar borosnya. Tapi kalau dapat yang di bawah 80% tentu bakal lebih boros lagi. Lalu untuk kameranya, iPhone 8 ini hanya punya satu lensa kamera utama yang berada di belakang handphone ini, dengan resolusi 12 megapiksel dan bukaan f1.8 yang memiliki deteksi autofocus dan juga optical image stabilization yang tentunya bisa bikin hasil kamera lebih optimal dan rekaman video jadi lebih stabil. Lalu untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 7 megapiksel dengan bukaan f2.2 yang support face detection dan juga XDR. Kemudian untuk perekamannya, iPhone 8 ini mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps untuk kamera depannya. Dan kamera belakang bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Dan juga sudah memiliki optical image stabilization. Walaupun stabilisasinya nggak sebagus handphone-handphone yang ada saat ini, tapi menurut aku ini udah cukup bagus dan stabil kalau hanya digunakan untuk kebutuhan YouTube dan vlog. Untuk hasil-hasilnya, walaupun cuma punya satu lensa utama aja, tapi menurut aku kualitas foto dan video dari iPhone 8 ini masih cukup bisa diandalkan buat dipakai di tahun 2022 mendatang. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 8, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Dan kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Oke. Oke. Tuh, autofocusnya juga bagus. Dynamic range-nya gimana? Bagus juga. Oke. Kalau diajak jalan santai kayak gini, dynamic range-nya juga cukup bagus ya. Oke, kurang lebih kayak gini lah untuk kamera belakangnya. Untuk audionya juga kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari iPhone 8, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps saja. Nah, untuk kualitasnya kayak gini kurang lebih. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone 8 ini. Untuk audionya juga gimana nih kira-kira? Bagus apa enggak? Dynamic range-nya gimana nih? Kayaknya kurang ya dynamic range-nya. Tapi stabilisasinya menurut aku ini udah cukup baik. Kalau untuk buat YouTube, buat ngevlog ini udah bagus sih.
Dan artinya ini masih bisa bertahan lah di tahun 2021 bahkan 2022. Oke, terima kasih. Dan menurut aku untuk handphone keluaran tahun 2017, fitur yang ada di iPhone 8 ini mampu bersaing dengan handphone-handphone mid-range yang ada di tahun 2021. Apalagi kalau kalian ambil foto atau video untuk di IG story, itu udah pasti dijamin nggak bakal patah-patah atau berubah kualitasnya. Dari segi desain dan layarnya, iPhone 8 ini masih cukup nyaman digunakan untuk tahun 2022. Tapi kalau kalian butuh layar handphone yang lebih dari 5 inci, jelas versi Plus lah yang lebih pas untuk kalian beli. Dan yang perlu jadi catatan cuma satu aja sih, yaitu baterainya. Intinya sih kalau kalian nggak betah sama handphone yang baterainya terasa boros, dan dikit-dikit harus kalian cas, berarti iPhone 8 ini nggak cocok untuk kalian beli. Oke, jadi segini dulu videonya. Aku Yusri Adi Putra pamit. Dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone 8 ini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.